ini hanya saja sekali lagi bahwa memang Caimin sangat ketakutan dengan situasi yang ada, lalu kemudian mencoba menggembosi kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama untuk silang pendapat soal ini, sampai-sampai bicara soal muktamar luar biasa. Ini yang sangat kita sayangkan. Sikap-sikap Caimin yang seperti ini, yang mengedepankan kepentingan pribadi dan mengorbankan lembaga, ini yang tidak baik dan harus di blow up ke publik. Jangan sampai kemudian ini menjadi pembenaran. Sekali lagi bahwa PBNU tidak pernah sama sekali bermaksud sepanjang yang saya tahu untuk mengambil alih PKB. Tapi PBNU sebagai organisasi yang melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan PKB ini pada porsinya. Ya, terutama di beberapa aturan itu yang seolah-olah membangun sistem kerajaan bagi Caimin di PKB, sehingga kemudian secara tidak langsung membenturkan visi besar daripada PKB sendiri sebagai satu partai yang menjadi corong demokrasi, tetapi di dalamnya tidak terjadi demokrasi karena semua hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan besar itu ada di tangan ketua umum, termasuk dalam penentuan pimpinan PC-PC dan PW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV, sahabat-sahabat sekalian dimanapun juga berada. Viral pernyataan kiai-kiai di Jawa Timur, khususnya yang ada di Madura, ya, di mana dalam pernyataan para alim ulama itu klaim mereka akan mendorong yang namanya MLB Nahdlatul Ulama. Kita sangat menyayangkan kejadian ini. Ambisi Caimin yang luar biasa terhadap klaim PKB ini menyeret para kiai kita terpecah belah. Jadi ini sesuatu yang merupakan tindakan yang hemat saya adalah satu bentuk pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa saya mengatakan demikian? Baru di periode ini kita mendengar ada cuap-cuap MLB. Karena kita punya tradisi, ya segala sesuatu masih bisa didiskusikan apapun perbedaannya. Saya kira jalan keluarnya adalah bermusyawarah, berdiskusi, mencari solusi. Tetapi karena ini sudah sangat politis, alih-alih Caimin menempatkan diri sebagai anak, justru kemudian melakukan adu domba terhadap para ulama-ulama kita yang di struktur ataupun di kultural. Nah, lagi pula kalau kita men-tracking beberapa nama yang terlibat di dalam musyawarah yang mengklaim dirinya untuk mendorong MLB itu, ada beberapa nama yang secara personal saya kira sangat dekat dengan Caimin, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ini hanya berjuang untuk komunal Caimin, tidak murni karena kelembagaan Nahdlatul Ulama ataupun kelembagaan PKB yang diperjuangkan. Karena kita tahu sendiri bahwa PBNU kenapa kemudian ikut campur dengan PKB ini. Pertama, sangat jelas dalam sejarahnya bahwa PKB dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Yang kedua, PKB ini dianggap sudah sangat jauh menyimpang, terutama di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menghilangkan peran-peran Dewan Suro. Sementara itu adalah roh daripada Nahdlatul Ulama, gambaran besar bahwa partai itu dilahirkan oleh NU, ya di sana ada otoritas kiai, ulama-ulama di Dewan Suro yang kemudian dikebiri, dihilangkan oleh Caimin secara tidak langsung melalui proses muktamar di Bali kala itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba saya bacakan seperti apa ulasan berita yang mendorong MLB. Nanti kita koreksi, kuliti setiap pernyataan-pernyataan yang kita anggap sebenarnya ini menyimpang dari tradisi ke-NU-an kita. Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama dorong muktamar luar biasa PBNU. Ini alasannya. Ini dilansir dari merdeka.com. Mubes Alim Ulama NU
Muktamar Luar Biasa atau MLB Nahdlatul Ulama sebagai sarana koreksi langkah PBNU hasil Muktamar Lampung. Ini masih baru, ini 18 Agustus 2024. Musyawarah Besar Mubes Alim Ulama Nahdlatul Ulama menyuruhkan Muktamar Luar Biasa atau MLB Nahdlatul Ulama sebagai sarana koreksi langkah PBNU hasil Muktamar Lampung. Jadi jelas sekali ya, sarana koreksi terhadap hasil Muktamar Lampung. Menjadi soal, kalau rananya masuk di situ, kenapa bukan dari awal pasca terjadi pemilihan di Lampung hal ini dikuat-kuatkan? Kenapa nanti ada permasalahan terkait dengan PKB yang disoroti oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang memang melahirkan NU, lalu hal ini tersampaikan ke publik. Jadi jelas sekali dengan interval waktu yang begitu lama, ini sangat politis. Dan sekali lagi kita sudah bisa membaca bahwa ini adalah merupakan alibi dari orang-orang yang ada di belakang Caimin. Seruan MLB NU ini merupakan satu dari 8 amanah bangkalan hasil keputusan Forum Mubes Alim Ulama NU yang diadakan di dalam Kesepuhan PP Al-Kholia An-Nuriyah di Mangan, Madura, Minggu 18 bulan 8 2024. Hadir dalam forum tersebut para kiai dan pengasuh pondok pesantren, diantaranya pengasuh Pompes Denyanyar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Sohib, pengasuh Pompes Bima Ceribong Kiai Imam Jazuli, pengasuh Pompes Gresik Malam Kiai Haji Marsuki Mustamar, pengasuh Pompes Al-Falah Ploso Kiai Haji Fahmi, dan pengasuh Pompes Nahdlatul Ilmi Mahadul Ilmi Sarang Rembang Kiai Haji Imam Baihaqi. Selain itu hadir Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Rosihing Rogibi, Kiai Haji Solahuddin Asmi, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Nasirul Mahasin, Kiai Haidar Muhaimin, serta Kiai Haji Aguk Irawan. Juru bicara Munas Alim Ulama NU Kiai Haji Abdul Salam Sohib menegaskan, elit PBNU hasil Muktamar Lampung telah jauh membawa NU ke ranah politik praktis. Nah, pernyataan ini saya kira sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh PBNU selama ini, karena saya kira secara institusi PBNU tidak pernah menyeret-nyeret masuk PBNU secara institusi ke ranah politik, termasuk dalam mendukung. Dan saya kira semua orang tahu bahwa kemudian ada orang-orang PBNU yang berpolitik praktis, saya kira itu personalnya. Kita mengingatlah bagaimana ketegasan Gus Yahya selaku ketum PBNU menonaktifkan orang-orang yang masuk di dalam tim ses pada saat Pilpres yang lalu. Oleh karena itu hal ini muncul ke permukaan menjadi heboh hanya karena memang beliau-beliau ini berupaya memproteksi Caimin dari kritikan PBNU yang ingin memperbaiki PKB hari ini yang memang lagi betul-betul mengalami degradasi dari sisi bagaimana menjaga marwah dan gerakan politik ala Nahdliyah yang dari awal saya kira semua orang tahu bahwa peran Dewan Suro itu sangat luar biasa di PKB, dan hari ini dihilangkan oleh kepengurusan Caimin pasca Muktamar di Bali tersebut. Ini saya lanjut beritanya. Fenomena ini tampak begitu nyata saat menjelang saat hingga setelah pemilu 2024. Elit PBNU tidak malu-malu terlibat aksi dukung-mendukung hingga menyediakan panggung bagi elit politik terlibat dalam kontestasi pemilu 2024. Nah, saya kira konteks pernyataan inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa PBNU saya kira sudah sangat tegas ya. Semua orang tahu siapapun itu, dan itu viral manakala Gus Yahya menonaktifkan seluruh jajaran pengurus yang terlibat secara langsung aktif menjadi tim sukses. Dan termasuk saya kira salah satunya Nusron Wahid kala itu. Karena itu sekali lagi ini hanya alibi bagi gerbong Caimin untuk mempertahankan singgasananya. Padahal NU juga secara kelembagaan tidak pernah berpikir mau merebut PKB. Yang ada adalah ingin memperbaiki PKB dari kerusakan yang telah dilakukan oleh Caimin. Oke, kita lanjut. Manuver elit PBNU hasil Muktamar Lampung nyata-nyata merupakan pelanggaran berat terhadap Qanun Asasi ADART, Perkum, serta etika dan moral berorganisasi, kata Abdul Salam dalam keterangan tertulis Minggu 18 bulan 8.
Nah, saya kira pernyataan ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kalau bicara soal hasil muktamar Lampung yang dianggap bahwa PBNU bermanfaat, justru ini adalah kebalikan dari fakta yang ada. NU secara konsisten betul-betul menjaga bagaimana NU ini ada dalam koridor, tidak berpihak ke siapa-siapa, karena PBNU sadar betul bahwa hampir di seluruh partai politik ada kader NU, sehingga memang tidak serta-merta PBNU membatasi kader-kadernya untuk mendukung siapa. Dan itu terbukti, sekali lagi terbukti dalam kebijakan PBNU bagi orang-orang yang memang dari dulu tidak suka Nahdlatul Ulama jaya di NKRI. Karena kita paham semualah bahwa salah satu garda terdepan mempertahankan NKRI dari serangan-serangan jahat yang ingin menjatuhkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga kita khawatirnya ruang ini dijadikan ajang oleh mereka untuk memukul PBNU. Nah, sekali lagi saya kira kiai-kiai tidak salah, ya mungkin karena tidak utuh melihat persoalan yang sesungguhnya, ataupun misalnya memang secara langsung mereka ini adalah orang-orang yang terintegrasi langsung dengan gerakan-gerakan Muhaimin Iskandar selama ini. Ya, wallahu alam lah. Ini saya lanjut. Pasca pemilu 2024, Abdul Salam alias Gus Salam mengatakan manuver politik PBNU ini ternyata tidak berhenti. Dengan dalih ingin membenahi PKB, elit PBNU membuka front terbuka untuk menyerang PKB baik secara kelembagaan maupun personal. Nah, ini lagi-lagi ini tidak benar ya. Jadi PBNU itu sampai hari ini tidak ada pernyataan untuk mau mengambil alih PKB atau menyerang. Yang dipersoalkan adalah banyaknya aturan-aturan yang ada di PKB, sekali lagi yang sudah berubah, terutama ketika menempatkan Dewan Suro di PKB hanya sebatas penjaga garis-garis kebijakan organisasi. Ini sesungguhnya meruntuhkan marwah dan martabat para ulama-ulama kita yang sudah di awal kita sudah tahu semua bahwa PKB ini murni lahir dari rahim Nahdlatul Ulama yang saya kira memiliki kaidah-kaidah yang secara substansi dalam proses-proses pengambilan keputusan itu dititik beratkan kepada para alim ulama melalui keterwakilan kepengurusan di Dewan Suro yang hari ini dilabrak oleh Caimin melalui muktamar di Bali dulu. Nah, itu yang mesti publik tahu. Orang-orang NU harus tahu juga ini. Jadi jangan hanya isu-isu di permukaan yang dipahami sehingga gampang terbawa arus seolah-olah PBNU mau merampas PKB. Jadi itu tidak benar. Narasi ini mesti diluruskan. PBNU hanya berupaya memperbaiki PKB sebagai barang yang dilahirkan di NU, dan saya kira itu sah-sah saja. Ini saya lanjut ya. Situasi ini membuat miris kami semua. Betapa hanya untuk target-target politik segelintir orang mereka menggunakan tegas mempolitisasi PBNU untuk menyerang sesama Nahdien, ujarnya. Nah, ini. Jadi ini seolah-olah di sini posisi teman-teman yang mendorong KLB itu playing victim. Jadi seolah-olah PBNU lah yang paling bersalah dalam hal ini. Padahal sekali lagi PBNU tidak pernah sama sekali mengeluarkan pernyataan untuk mengambil alih PKB. Itu harus digarisbawahi. Jadi tugas PBNU adalah bagaimana menyalurkan aspirasi akar rumput, di mana PKB yang dulunya sangat berpihak kepada akar rumput hari ini hanya berpihak kepada Caimin dengan menempatkan sosok Caimin sebagai pengambil kebijakan yang paling besar di atas daripada Dewan Suro. Nah, ini kan yang sangat merusak hari ini. Bayangkan saja kalau orang mau menjadi ketua cabang di PKB itu harus atas persetujuan Caimin, harusnya menjadi persetujuan Dewan Suro yang ada di cabang, begitupun di wilayah. Jadi hal inilah sekali lagi yang kemudian menjadi catatan penting bagi PBNU saya kira untuk mengoreksi PKB dalam tanda kutip. Nah, kita lanjut. Dalam berbagai manuver elit PBNU ditampas sebagai maklar politik, alih-alih sebagai alim ulama yang harusnya menjadi pengayom dan berdiri di atas semua kepentingan anak bangsa. Situasi ini tentu meresahkan dan membuat kebingungan di akar rumput Nahdien perannya. Nah, ini juga
Menempatkan PBNU itu sebagai maklar politik, saya kira itu juga pernyataan yang sangat susah. Kenapa? Karena kita bisa men-tracking dari sisi mana PBNU menjadi maklar politik. Saya kira sangat terang bagaimana PBNU selalu mengatakan bahwa saluran politik daripada warga Nahdien itu tidak satu saja, ada di partai A, B, C, D. Oleh karena itu, saya kira penyampaian ini sangat bertolak belakang dengan realitas yang ada. Dianggap bahwa maklar, ini yang harus saya kira diluruskan, dan para Nahdien kultural harus paham dan sampai informasi ini. Jadi saya kira saya tidak perlu melanjutkan sahabat, karena konteksnya saya kira adalah pembenaran terhadap apa yang dilakukan Caimin akhir-akhir ini terhadap PKB. Jadi sekali lagi bahwa Caimin sukses bagaimana membelah para ulama, para Nahdien di akar rumput, karena kemudian ada ulama-ulama yang bersikap betul-betul sangat loyal terhadap apa yang menjadi keinginan-keinginan Caimin, terutama di dalam mempertahankan posisinya sebagai pimpinan di PKB. Dan bagi kita semua yang sadar akan hal itu, tentu kita tidak akan bisa mendiamkan itu. Kita akan meluruskan setiap ada narasi-narasi yang menyesatkan warga Nahdiennya. Jadi sekali lagi bahwa PBNU tidak pernah sama sekali bermaksud sepanjang yang saya tahu untuk mengambil alih PKB. Tapi PBNU sebagai organisasi yang melahirkan Partai Kebangkitan Bangsa punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan PKB ini pada porsinya. Ya, terutama di beberapa aturan itu yang seolah-olah membangun sistem kerajaan bagi Caimin di PKB, sehingga kemudian secara tidak langsung membenturkan visi besar daripada PKB sendiri sebagai satu partai yang menjadi corong demokrasi, tetapi di dalamnya tidak terjadi demokrasi karena semua hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan besar itu ada di tangan ketua umum, termasuk dalam penentuan pimpinan PC-PC dan PW. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.